Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me in Valhead Mad Gaming Pro Channel. I am Valhead, gua Valhead. Sebelumnya gua ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan atau teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Termasuk gua juga sama, lagi berpuasa ya, sedang berpuasa menjalankan ibadah puasa. Dan bagi teman-teman yang tidak menjalankan ibadah puasa atau non-muslim, non-Islam lah ya, non-is, jangan lupa wartakjil nanti sore ya di saat mau menjelang maghrib. Tapi tolong sisakan bagi kami yang sedang berpuasa, jangan sampai diborong habis gitu ya. Ini gamenya tentang game demo ya cuy. Jadi judulnya adalah Crimson Desert cuy. Ini adalah game demonya, belum rilis resmi, tapi insya Allah di tahun ini akan rilis. Tepat bulannya kapan belum diberitahu ya. Crimson Desert ini mirip kayak game-game Knight and Dragon or game-game Kingdom zaman dulu ya. Jadi zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman pedang, zaman-zaman kesatria gitu ya, zaman-zaman naga. Nah ini gamenya tuh game-game yang seperti itu gitu cuy. Dan ini open world ya, kalian bisa lihat gamenya seperti apa ya, alur gamenya seperti apa. Dan ini kalian pasti suka karena sistem battlefieldnya, sistem battle atau sistem pertarungannya itu mirip kayak AC series atau Assassin's Creed series cuy. Entah itu Assassin's Creed Shadow yang terakhir yang terbaru, ada Assassin's Creed Mirage, ada Assassin's Creed 3, ada Assassin's Creed apa ya, gue lupa, Origin ya, Origin. Banyak lah ya ininya, seri-serisnya. Nah ini ternyata kita itu semacam bisa pakai sihir ya, buat untuk terbang gitu, gliding kayak di Genshin Impact GI ya. Mungkin kalian yang player-player GI udah hafal betul lah gliding itu seperti apa. Jadi kalau dari tempat tinggi bisa langsung terbang ke tempat rendah ya, lebih rendah tanpa harus jalan jauh. Nah cuman bedanya kalau di Genshin kan dia pakai kayak parasut ya. Kalau di sini pakai kayak apa ya, kain gitu, kayak semacam alat ya untuk gliding. Kalau di sini pakainya sihir cuy. Nah seperti yang kita lihat dari segi grafis dan dari segi kualitas grafik environment sekitar ya, dari lingkungan, pohon-pohon, rerumputan, terkena angin. Kalian bisa lihat ya, rumput-rumputnya itu bergoyang cuy. Pohonnya juga bergoyang terkena angin. Dan lihat airnya juga beriaknya bagus ya. Tuh. Terus dari segi jembatan, bangunan ya, bangunan-bangunannya itu juga keren gitu cuy. Nah ini pas lagi battlenya ya, battlenya open world. Jadi kalian itu nggak turn based, nggak bergiliran gitu, nggak gantian nyerang antara musuh dan kita gitu ya, dan MC. Terus kita bisa punya skill ya, sepertinya kita akan punya skill. Keren lah ini itu ya. Tuh, waduh, mantep cuy. Kalian bisa lihat ya. Jadi di left bottom corner of the screen ya, itu di bagian bawah kiri layar, pojok kiri layar itu ada map cuy. Jadi mapnya unik ya, bukan di bagian atas kanan layar atau kiri layar gitu, tapi ini di bawah sebelah kiri layar. Jadi bukan di bagian atas layar lah. Terus tapi nggak akan ngeganggu
movement ini ya, movement analog atau movement button kalian untuk pergerakan kalian tuh nggak akan ngeganggu, itu petanya tuh nggak akan ngeganggu sama sekali, tenang aja. Apalagi yang kalian yang mainnya tuh di bukan di laptop ya, di PC gitu ya, di PC. Karena di laptop pun kalian pasti ngegerakinnya pakai kursor cuy, pakai keyboard, dan pakai untuk pandangan atau view angle kamera, arah pandangan kamera kalian ya, karakter kalian mandangnya kemana, kanan kiri atas bawah, itu pakainya mouse biasanya cuy, mousepad. Jadi tenang aja, apalagi kalau misalkan kalian pakai keyboardnya keyboard gaming ya, yang ukurannya tuh kecil, nggak manjang. Kalau keyboard biasa kan dia manjang, ini hanya kotak kecil doang, jadi hanya beberapa tombol khusus untuk memang kita ngegaming ya. Biasanya dipakai sama pro player PUBG, terus pro player Free Fire, CODM ya, itu biasanya keyboard gaming itu biasa dipakai sih. Sama MOBA juga, player MOBA kalau memang dia pro player yang mainnya di laptop atau di PC biasanya pakai itu cuy. Ya, kecuali kalau pakainya dia main MOBA-nya di smartphone ya, beda lagi. Dan mungkin kalian akan ingat sama nih, saat lagi perbincangan antar NPC ya, non player karakter lagi ngobrol gitu, terus lagi dialog lah ya, lagi dialognya, conversationnya itu mirip kayak Kingdom of Deliverance atau KOD ya, Kingdom of Deliverance 1 sama Kingdom of Deliverance 2 cuy. Ini mirip, cuman lebih, kalau itu kan ada banyak unsur ada unsur realistisnya sih memang. KOD itu, Kingdom of Deliverance tuh, untuk segi battle-nya nggak ada skill, nggak ada yang gimana gitu, nggak ada yang sampai efek bercahaya. Kalau ini kan ada tadi ya, ada serangan api, ada serangan es gitu ya. Kalau di Kingdom of Deliverance kan nggak ada tuh, jadi murni skillnya tuh skill keahlian, kemahiran penggunaan senjata aja, mau itu kita pakainya spear, tombak, atau halberd, AB, atau pakainya pedang gitu ya, sword ya, atau pakai bow proficiency gitu ya, tingkat kemampuan skillnya hanya itu, lebih ke situ, bukan untuk efek yang ngeluarin cahaya serang. Memang agak beda sama game ini gitu ya kalau dari segi skill. Tapi kalau dari segi conversation, pembicaraan antar NPC, antar non player karakter ya, itu mirip kayak Kingdom of Deliverance cuy. Jadi ini ada kebebasan dalam kita memilih nanti alur cerita yang mau kita lakukan. Wah, tuh pas battle sama bos, ini bos battle ya. Tuh ya, keren ya. Kalau boss kalau battle-nya lebih mirip kayak Elden Ring. Tapi kalau untuk pas proses kita ngobrol sama NPC, ngobrol sama non-player karakter, atau lagi conversation ya, lagi quest gitu, lagi ngambil misi, itu mirip kayak KOD, Kingdom of Deliverance. Tapi kalau battle mirip kayak Elden Ring, lebih mirip kayak Elden Ring cuy. Jadi stay tune aja ya, tanggal rilisnya, karena gue juga nggak sabar pengen nyobain. Gue mudah-mudahan laptop gue yang laptop biasa itu sanggup mainin ini ya. Karena jujur gue bukan series laptop Legion ya, Lenovo. Gue pakai Lenovo, cuman bukan Lenovo Legion. Kalau yang seri gamingnya kan Lenovo Legion ya. Terus ada lagi ROG kalau buat dari Asus. Kalau dari Acer juga ada gitu ya, Aspire apa gitu, gua kurang, Aspire Ultimate apa gitu ya, gua lupa. Terus dari HP juga ada gitu ya, masing-masing ada series gamingnya sih cuy. MSI juga ada, MSI ya, MSI gaming ya. Mudah-mudahan gue juga nanti bisa update ininya ya, bisa update device cuy, bisa update alatnya lah gitu.
By the way, gue mau ngucapin buat temen-temen yang masih kuat ya, yang masih kuat puasa, yang masih kuat ibadah puasanya bagi umat Muslim, umat Islam ya. Jangan sampai kalian rusak ya, cuy, puasanya hanya karena ingin mokel sesaat, cuy. Ingat ya, karena mokel itu tidak baik. Ingat lagi. Kalian lihat, coy. Coy, ditusuknya bukan sama pedang, ditusuknya sama shield, tameng, coy. Kurang apa lu? Soalnya kalau udah ceritanya ya di game-game seperti ini, kalau bukan kita yang kill, bukan kita yang bunuh, kita yang dibunuh, gitu. Jadi lebih baik kita yang membunuh, kan? Nah, ini kayaknya atasan kita. Mostly. Mostly. That was the last of them. Well done, my lord. Nah, ini lagi interaksi gininya, lagi conversation seperti ini, lagi ngobrol kayak gini, mirip kayak KOD, Kingdom of Deliverance, coy. Cliff. Tapi kalau pas lagi battle-nya mirip kayak Elden Ring. Ya, ini kombinasi lah dari keduanya ya. Let's have a drink. Dan unsur punya unsur, menurut info A1 ya, E1 yang gua dengar gitu ya, game Crimson Desert ini nanti akan punya banyak sekali quest, coy. Mau itu main quest atau misi utama dan sub quest, misi tambahan ya. Jadi kalian nggak hanya berfokus dengan jalanin alur cerita game atau storyline game, ngikutin main quest ya, misi utama, tapi bisa juga cari tambahan-tambahan DLC-nya gitu ya, DLC dari gamenya, DLC stories ya. Jadi cerita tambahan dari gamenya gitu ya, dari nyelesain misi tambahan gitu. Ya gitulah kurang lebih begitu, cuy. Sorry nih, gua baru update sekarang ini karena jujur awal-awal puasa itu gua banyak persiapan untuk keluarga dulu. Gua fokus buat keluarga dulu. Jadi nggak ngonten dulu sementara gitu ya, tapi sekarang udah bisa ngonten lagi. Insya Allah ya, gue juga akan bisa menemani waktu-waktu puasa kalian ya. Seenggaknya buat kalian yang mungkin nanti di akhir bulan mendekati Lebaran sudah libur, kalian bisa nonton sambil puasa hari-hari akhir, atau misalkan di saat sekarang di puasa minggu pertama ya, masih di minggu pertama itu kan masih libur biasanya, masih penyesuaian lah ya, penyesuaian sama ini, tapi ya tergantung jenis pekerjaannya. Tapi kalau buat anak-anak sekolah, setahu gua sekolah itu rata-rata libur dulu di minggu pertama puasa, cuy. Tapi kalau kerjaan ya tetap ada yang tetap masuk dari awal puasa, ada yang libur dulu seminggu gitu, ada ya kembali. Dan gua harap, I hope you all enjoying this trailer of game, Crimson Desert trailer game. So we could scene together and enjoying it while watching the game play review. Jadi ini adalah gameplay review dari game Crimson Desert. Jadi gua harap kalian bisa enjoy ya nonton review gameplaynya, karena memang ini belum rilis, gamenya sebenarnya belum rilis. Cuman insya Allah ke depan akan rilis di tahun ini gitu, cuy ya. Kita doakan aja secepat mungkin dia rilis ya. Nah ini tuh saat battle lagi nih, boss battle lagi yang tadi. Oh. Ya ini skillnya lebih ke Elden Ring kalau skill ya. Jauh lah sama Kingdom of Deliverance, jauh, karena Kingdom of Deliverance itu nggak ada sinar-sinar kayak gini, cuy. Kalau lagi battle nggak ngeluarin efek-efek sinar gini, nggak ada. Dan apalagi ya yang mirip sama ini nih, selain Kingdom of Deliverance sama Elden Ring, ini juga mirip sama
game-game Souls-like. Ternyata ini buatan Pearl Abyss, cuy. Wah, Pearl Abyss developer dari game Black Desert, cuy. Pearl Abyss. Jadi kalau kalian pernah mainin BDO ya, Black Desert Online yang di PC, dan BDOM, Black Desert Online Mobile, yang di smartphone ya, di iOS dan di Android, kalian pasti tahu bahwa pembuat BDO Black Desert itu adalah Pearl Abyss, coy, developer gamenya. Jadi ini berkualitas sih, dari segi grafis udah pasti berkualitas. Dari segi storyline kayaknya sih oke juga gitu, karena gue ngelihat tadi dari trailer-trailernya juga sebelum gue bikin review ini ya, bagus gitu. Tuh ada naga juga ya. Ya ini pokoknya Knight Magic, Sword Magic and Dragon. Jadi pedang, sihir dan naga, cuy. Alur ceritanya begitulah kurang lebih ya. Pearl Abyss, nice. Kalau dari segi grafik berarti nggak diragukan lagi. Kalau dari segi grafik nggak diragukan lagi, cuy. Nggak akan kalah sama grafiknya Elden Ring, nggak akan kalah sama grafiknya Kingdom of Deliverance ya. Deliverance 1, Deliverance 2. Ini pas intro awal kayaknya, cuy. Intro awal gamenya nanti ya. Kayak cutscene lah, potongan video pendek menceritakan tentang background kisah dari game ini kenapa gitu. Wah, kita kayak lagi ngelawan bangsa barbar ya, bangsa Nordik, North atau Viking, cuy. Sebenarnya antara Viking dan North itu beda ya, ada dua, cuy. Ras North tuh ada ras utara ya, tapi ras Viking juga ada lagi gitu. Tapi mereka tuh wilayahnya nggak terlalu jauh, masih satu wilayah lah, masih berdekatan gitu wilayahnya. Duh, mantap cuy. Mantap coy. Wah, ketusuk. Wah, terlalu lamban. Ini terlalu lamban cuy yang dikeroyok ini, cuy. Dia pakainya kampak, yang lain pakainya belati. Nah, yang belati itu kan geraknya lebih cepet ya. Trot. Apa itu? Wah, anjir, ketimpa pohon, awas. Oh, hampir. Oh, dia masih belum meninggoy ternyata, cuy. Masih aman ya. Anak buah kita yang ngebantai musuhnya, bantuin ya, kita ngebantuin anak buah kita biar bisa kabur. Apa kita ya terjebak di tengah-tengah api, cuy, di tengah-tengah battlefield ya, medan perang, war zone. Anjing, gua pengen banget, asli gua pengen banget main game ini. Ini game layak ditunggu sih, cuy. Mudah-mudahan gue belum tahu ini juga dirilisnya hanya di PC aja atau cross platform ya, kayak BDO kan, Black Desert Online itu ada di versi PC, ada versi mobile ya, dan itu satu server, cuy, bisa cross platform ya antara PC dan mobile gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga ada versi PC dan ada versi smartphone ya. Jadi biar semua orang tuh bisa mainin, cuy. Kayak WWM ya, Wuthering Where's Wind Met ya, Where's Wind Met, WWM. Terus kayak SOJ, Sword of Justice. Itu bisa dimainin di PC, tapi bisa juga dimainin di smartphone. Ya, Genshin juga sama, bisa di smartphone, bisa di PC ya. Terus BDO Black Desert Online. Ini siapa lagi nih? Teman kita juga nih kayaknya. Anak buah apa teman? Apa? Anjir, mau diapain, cuy? Anjir, mau diapain, cuy? Oh, kita nolongin, kita datang nolongin. Dengan gagah berani sang kesatria, anjir, dikeroyok. Bangke bener, langsung ditusuk 3 arah kayak gitu.
Lu mainnya berani main circle doang, kagak berani maju sendiri, cok. Ya kurang lebih gini lah ya. Cuman sorry nih, gua kayaknya mungkin recordnya bukan di saat waktunya berbuka puasa atau waktunya sahur. Jadi mungkin gua recordnya agak sore ya, menjelang mau buka puasa, tapi bukan saat lagi buka puasa atau setelah buka puasa, karena waktunya mepet sama buka puasa. Kita buka puasa sekaligus langsung melaksanakan ibadah isya, sholat isya ya, sholat wajib isya, terus sholat taraweh cuy, sholat sunnah. Jadi terlalu mepet waktunya. Terus kalau untuk sahur kayaknya nggak proper karena kan baru bangun tidur ya, baru bangun tidur masih acak-acakan lah gitu. Jadi mohon maklum coy, gua bikinnya mungkin di sore hari ya, pulang gawe gitu ya. Tapi belum waktunya buka puasa, jadi mungkin jam 3, jam 4-an gitu ya gua bikin kontennya. Ya kalian bisa tonton di saat lagi buka puasa sambil makan atau sambil makan dan minum, atau pas lagi sahur nemenin sahur kalian gitu ya, ya silakan aja. Anjay. Anjir. Wow. Wah, kacau. Wah, kacau nih. Wah, mampus. Langsung, anjir, kita kepanah, cuy. Anjir, pedang kita juga hilang. Tell me where it is. No. Never. Wah, dibunuh. Masa MC kita belum apa-apa baru juga main. Anjir, ditusuk cuy, tusuk berkali-kali. I find nevers are quite malleable under pressure. You'll never know. Anjir, dibelek juga lehernya, coy. Better look to the next gray man. Sadis ya, sadis juga cuy, sadis cuy. Give Gian my regards. Anjir, wah, air terjun lagi cuy, bukan laut atau bukan sungai atau danau biasa ya, tapi pas banget di air terjunnya, jatuh juga ke bawah. GGWP sih cuy, OP sih kalau MC kita Crimson Desert ya. Kalau MC kita setelah ditusuk berkali-kali dan dibeset lehernya masih selamat, jatuh juga dari tebing ya, dari air terjun, nah, ini masih selamat tuh, berarti waduh, kalau di dunia asli kayaknya nyawanya 9 kayak kucing cuy. Wah, bagus ya, indah cuy, indah pemandangannya, indah asli. Gue senengnya tuh main game ini, kayak game-game seperti ini itu bukan lebih ke sistem battle-nya ae gitu, bukan cuman sistem pertarungannya ae ya, sistem ya battle lah intinya, bukan cuman sistem battle-nya aja, tapi lebih ke exploring-nya cuy. Saat-saat dimana kita bisa explore area, explore world map, peta dunia. Karena ini kan open world ya gamenya, terus kita bisa interaksi sama banyak NPC, non-player karakter di game ya yang mendukung. Ini keren sih cuy. Ini mirip kayak WWM ya, Where's Wind Map, mirip kayak SOJ, Sword of Justice. Cuman ini setting alur cerita dari gamenya atau storyline dari gamenya tuh berlatar belakangnya beda cuy. Kalau di SOJ, Sword of Justice, dan WWM, Where's Wind Map itu kan celestial ya, jadi kayak dunia China sana gitu, dunia kungfu, martial art ya, pedang juga, pedang sihir juga, tapi lebih ke bela diri gitu cuy. Terus kultivator, ningkatin tenaga dalam, chi ya, dan lain-lain lah. Tapi kalau ini lebih ke dunia utara cuy, dunia Viking, dunia Knight, kesatria. Kayaknya karena kesatria lawan Viking juga, tadi ada bangsa-bangsa Viking juga ya yang ngebantain ini
Gue tahu cuy. Game yang mirip banget sama game ini di smartphone yang sudah rilis, sudah berjalan lama, cukup lama, udah berapa bulan gitu ya. Itu Legend of Ymir. Legend of Ymir ya, atau Ymir gitu. Karena Y itu kan dibacanya Y. Kalau di di bahasa Inggris ya. Jadi Legend of Ymir atau Legend of Ymir gitu. Nah itu mirip cuy. Itu juga versinya versi bangsa Viking dan bangsa North, bahasa utara. Tempat di mana salju penuh ya, penuh dengan salju lah. Cuman ini mungkin belum sampai aja ke lokasi saljunya, atau mungkin belum lagi winter's coming ya, belum lagi musim salju cuy. Keren cuy, lihat lu lihat lu, pertaniannya sampai gubuk petani. Ini persis sama kalau di daerah gua ya, di kota Cirebon. Nah, itu ada kota-kota terdekat dari kota Cirebon, yaitu kota Brebes, kota Kuningan, kota Majalengka. Itu masih banyak lokasi-lokasi pertanian yang kayak gini, jalan setapak ya. Di tengah-tengahnya ada jalan setapak yang cukup hanya dengan 2 motor kanan kiri berlawanan arah, atau buat pejalan kaki. Terus kanan kirinya tuh sawah gitu coy, atau kebun-kebun sayur ya yang lain. Ini ya gitulah. Anjir, ada yang gede banget. Itu keturunan bangsa raksasa kayaknya, guardnya, penjaga gerbangnya cuy. Ngeribet. Well, I'll be damned. The Greymane? Here of all places. Keren ya. Keren cuy. Tuh, hampir semua NPC-nya bisa diinteraksi cuy. Tuh, yang duduk aja bisa ada pilihan tombol interaksi. Yang lagi jalan ini ibu-ibu bisa interaksi. Ini penjaga juga bisa diinteraksi. Wah, asli sih ini keren abis. Kalian bisa ngabisin waktu berjam-jam di dalam game seperti ini cuy. Bukan hanya untuk grinding experience ya, bukan hanya untuk grinding XP, tapi untuk ini juga grinding, jadi untuk exploring gitu, untuk venture your journey atau adventuring ya. Jadi kalian bisa berpetualang cuy, menjelajah gitu. Gue sih pasti abis sih ini ngejelajah sih. Kalau open world mapnya mirip kayak Elder Scroll 4 Oblivion, Elder Scroll 5 Skyrim ya. Ini mirip karena bener-bener kita bebas geraknya mau kemana gitu. Beda sama Kingdom of Deliverance atau Kingdom of Deliverance 1 atau Kingdom of Deliverance 2 ya. Karena Kingdom of Deliverance itu saat di world map pindah dari satu kota ke kota lain atau dari satu area ke area lain itu lebih kayak ada jalurnya, terus kayak bidak catur tuh cuy. Kayak bidak catur digeser kemana gitu, ngikutin jalur. Kalau ini enggak, kita tetap bisa pakai main karakter kita langsung gitu. Bebas geraknya kayak ya tadi SOJ ya, terus kayak WWM, kayak WW juga, Wuthering Wave, terus kayak Genshin Impact, GI. Keren lah intinya ya. Ini memang buatan dari Pearl Abyss, developer game dari BDO, Black Desert Online. Jadi ya sesuai sih ininya ya, bisa kita harapkan gitu. Hasilnya tuh memang bisa kita harapkan cuy. No one's here.
I should look around. Tidak ada satupun di sini. Aku harus mencari di sekitar, katanya. Kalau exploring gininya lebih mirip kayak Assassin's Creed. Jelas ya, jujur kalau gua sih ngelihatnya kayak Assassin's Creed. Tapi battle-nya pas pertarungannya mirip kayak Elden Ring. Saat lagi conversation-nya, lagi ngobrol sama NPC-NPC-nya, lagi cut scan, potongan video pendek ya dari background cerita gamenya, itu kayak KOD, Kingdom of Deliverance. Gabungan lah ini, gabungan. Tapi ini kayak masuk ke masa depan ya cuy. Hologram gitu. Fix sih. Kalau di AC series, Assassin's Creed series itu kan dia kayak pakai VR ya, kayak tabung, kita tiduran di dalam tabung itu, terus kita si karakter kita tuh di Assassin's Creed series pakai kayak Google ya, Google VR Google, jadi kacamata VR virtual realistik. Tadi masuk kayak gitu-gitu cuy. Ya kalian masih bisa mainin dulu Legend of Ymir lah, atau Legend of Ymir ya, while waiting this game fully officially release in PC official store gaming purchase website. Jadi di website resmi untuk pembelian game ya. Ini tuh siapa ya? Yang terkenal Merlin coy. Penyihir Merlin ya di. My name is Alastin. Oh, tapi ini Alustin. Kayak Merlin anjir, kayak di sejarahnya King Arthur ya. Dan round table ya, jadi kenaik of round table ya, jadi kenaik kesatria dari meja bundar. Dan Raja Arthur itu ada penyihir ternama yang disebut Merlin cuy. There are beings who brought chaos to Providence. The rifts they have created will return everything to nothingness. We seek to correct this. So please, fulfill the mission GN desired. You know Jian? There will be time to discuss that later. What I can tell you now is that this mission will restore the disrupted provenance. So please, honor GN's will. I asked if you know Jian. Hilang. Oh, kitanya. We are our main character teleported forcefully back into our time. That's a large request. Jadi main karakter kita tiba-tiba di teleport paksa ya, balik ke masanya kita cuy. Wait, there's someone ahead. Atau mungkin di others time, others dimensional rift, gelombang waktu ya, gelombang waktu yang lain mungkin. Ini soalnya ada orang aneh ya, dia kayak pakai jubah putih penyihir gitu. White Crow the Witch. Oh, Who are you? Gagak putih sang penyihir. I am White Crow, a guardian of the abyss, if you will. Oh, ini bukan di masa kita juga cuy, ini di Abyss. Cradle of Providence. It serves as a bridge between Providence and the world. Is there a reason you waited for me? Alastin wishes to repay the kindness shown to him. Have you ever imagined flying? Oh, ini asal mulanya kenapa kita bisa Easily frightened. terbang ya dengan sihir.
Waduh, tinggi bener, anjir. Oh, itu dunia kitanya malah di bawah, cuy. Telling me to jump from here. Don't worry. Jangan khawatir katanya. Itu hanya satu langkah. Last step better not lead to the afterlife. Langkah yang akan membimbing kita ke dunia kematian, cuy. Anjir, gak keluar-keluar sayapnya. Ini nunggu gimana? Anjir, luas banget tuh, cuy. Luas banget mapnya, peta dunianya, cuy. Aduh, gua gak sabar, anjir. Pengen, tuh ada tempat itu, gunung es ya. Gunung es, cuy, sebelah sana, cuy. Anjir. Anjir, udah deket, woy. Ah, kan. Oh. Tiba-tiba kayak, oh, berubah jadi kayak crow ya, kayak gagak, cuy. Itu kayak bulu-bulu gagak, tapi ada kepala gagaknya juga di depan, di kepala kita gitu, di kepala main karakter kita, cuy. Dan ini bisa glidingnya lumayan lama ya. Ya sama aja sih kayak Genshin, juga lumayan lama kalau tempatnya tinggi banget. Turun ke bawahnya itu, tapi ini nggak terbang ke atas ya, cuy. Jadi semakin turun sih memang. Karena bukan untuk terbang, it's not for flying, but only gliding. Jadi bukan untuk terbang, tapi hanya untuk glide aja, untuk turun dengan safely comes down gitu ya. Jadi sampai ke bawah dengan aman. Seems as if he can't afford proper banquet attire. Seems more sword-swinging fools are running about by the day. Keren sih, cuy. Ini asli keren sih. Ini asli keren sih, cuy. Asli ini keren, cuy. Nggak rugi lah kalau kalian mainin game ini di device kalian, entah itu nanti ini rilisnya hanya di PC atau bisa cross platform, bisa juga di mobile. Nah, kalau device kalian PC ataupun smartphone kalian digunakan untuk main game ini, gua rasa vibes sejarah dunia gitu ya, dari mulai King Arthur ya, Raja Arthur ya, sang pemegang pedang Excalibur, pedang keadilan. Terus ada lagi Alexander the Great ya, ya para raja lah, masa-masa di mana para raja masa lampau menguasai dunia ya, dengan kekuatan dan kebijakan mereka. Ada Marius ini kayaknya. Thought I'd never see you again. Kayak You're alive. ini ya. Your leg. I'm just glad I'm still breathing. Kakinya luka, cuy. Dia udah nggak normal ya, kakinya udah nggak normal lagi. We've scattered in all directions. Kita terpisah ke semua arah katanya. Naira. Semua katanya, Ongko, Naira, dan Yan. Well alive out there. Those Ya, aku yakin mereka masih hidup di luar sana katanya. Nah, ini Marius, what's wrong? Marius, ada apa? Apa yang salah? To draw attention. Lebih baik untuk tidak menarik The black perhatian. bears are on our tail. Black Bears ada di buntut kita gitu ya. Berarti beruang hitam ya. He's back all the way here. He's still searching for the artifact. Dia masih mencari peninggalan masa lampau, artefak. Always a grey mane. Where are you staying? Sekali Greymane, sekali seorang Greymane akan selalu menjadi Greymane. Di ujung dari kota ini, ada tetangga yang baik hati yang mengurusku gitu ya. Aku juga akan mencari tempat yang layak.
Jangan mendorong dirimu sendiri terlalu keras, Cliff. Gotten used to my life here. Cliff ya namanya ya. You, Marius, I kamu. need to find my comrades a home. Aku harus menemukan rumah untuk para sekutuku lah ya, untuk para kerabat lah, comrade, teman-temanku gitu. Keren sih model armornya ya, penjaganya tuh yang lagi duduk full plate cuy, sampai kepalanya tertutup gitu, keren sih tuh. Kalian bisa lihat ya. Pardon me. I'm looking for my comrades. Greymanes. Seen any? Captain, I think a Greymane's gone and found us. How much was Muirden's bounty again? 2 gold pieces? Is your life worth so little? Apakah nyawamu sangat rendah katanya. Nah ini keren nih cuy, keren. Maafkan orang-orangku katanya. Mereka memberikan kesan yang salah gitu ya. Kau bisa memanggilku Matias. Aku selalu ingin mengetes kemampuanku ya melawan Greymore. Bagaimana menurutmu kau di sini? Kau berdiri di antaraku. Oh, alasan apa untukmu bisa menolak tantanganku katanya. Greymanes ya. Greymane tidak pernah lari dari pertarungan katanya. Jadi suku kita, ras kita itu Greymane cuy, dan terkenal kayak Viking ya, bangsa yang nggak pernah lari dari pertarungan. Apa keuntungannya untukmu? Lebih ke keingintahuan. Ayo sekarang, ready katanya. Tidak ada gangguan yang lain. Lakukan yang terburukmu, Greymane katanya. Oh. Asik ya, ada duel-duelnya juga cuy sama beberapa karakter NPC ya, non player karakter. In gameplay, jadi di gameplaynya itu sepanjang permainan along the games kita bisa kayak gini. Keren sih, menurut gua ini keren cuy, asli ini keren. Bangkit. Waduh. Waduh. Mati lu. Mokat anjir. Set. Oh, dia bisa nendang kayak taekwondo ya. Taekwondoin cuy. Gua waktu dulu masih aktif taekwondo itu ada tendangan flying kick gitu, tendangan agak ngapung ya, jadi kanan kiri, tendangan kaki kanan kiri agak melayang gitu. Nah, ini dia bawa pedang tapi masih bisa nendang kanan kiri gitu cuy. Ini ada sebuah kehormatan untuk bisa bertarung dengannya. Heran adalah rumah untuk banyak kesatria yang kuat gitu ya. Posisinya, apapun posisinya, kameramen itu selalu selamat dan MC itu selalu menang sih di akhir. Kalau di game kan memang di settingnya gitu ya. Ada yang memperhatikan rupanya. Barden Midler, luar biasa katanya. Kamu adalah Greymane yang luar biasa. I'm Barden Midler. Aku adalah Barden Midler, Responsible for keeping peace in Hernand. yang bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian di Hermon. Walk with me, would you? Ayo datanglah bersamaku, berjalan bersamaku. Maukah kamu? Kamu tahu aku? Is known throughout Hernand. Oh, cerita tentang seorang Greymane telah menyebar kemanapun ya. Aku punya permintaan yang penting katanya. Ya silahkan. Tidak lama yang lalu katanya ada boulder tuh apa kayak yang jatuh gitu ya, apa besar lah, entah itu batu, entah itu apa. Shortly after, brigands appeared, utilizing a peculiar form of trickery. They
They employ a red smoke that bewitches the senses. So I beseech you, will you capture them and reveal their identities? Ada My own mission. serpihan atau pecahan dari boulder, dari kayak batu atau apa yang jatuh dari langit besar. Terus ada banyak bandit yang That's more datang ke lokasi untuk nyari sesuatu yang berharga gitu ya. Nah, kita disuruh cari tahu siapa itu para bandit itu gitu. Cuman gue kurang suka sama shieldnya ya, sama tamengnya MC kita tuh lebih ke tameng-tameng ya suku utara, suku North ya, atau suku Viking cuy. Kayu-kayu doang gitu, nggak pakai yang apa kite shield atau yang tameng besi gitu ya cuy. Oh, ini tiba-tiba kita lihat kayak lagi dibakar ininya, rumahnya. Wah, ada orang yang di dalam katanya ya. Itu apinya semakin menyebar. Rumah ini akan runtuh segera katanya. Solomon, wih, the Great Solomon tuh King Solomon ya. Jadi Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman cuy. How many? Tolong kami katanya. Ini kayaknya zaman-zaman ini cuy, zaman-zaman pengikutnya Nabi Sulaiman. Bagaimana semua bisa, siapapun bisa masuk ke mereka katanya. Tidak, kami harus menyelamatkannya. Kita harus menyelamatkan apa yang kita bisa katanya. Jir, kebakar hidup-hidup kah? Atau karakter kita nanti ini jadi hero? I've got to quell the flames first. Gitu dong. Got to get them out quickly. Cuman satu ya orangnya ya. There was only one survivor. This way. Gods, to survive. Tuhan. Come now. Keep your wits about you. Thank you. Thank you, you saved. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawanya. Solomon, save us all. Solomon menyelamatkan kita semua. First, water. Bring water. Pertama bawa air katanya. I've never seen anything. Aku tidak like pernah this. melihat sesuatu seperti ini. Worth a man's life. Apakah ini The healer must be. perbuatan dari manusia katanya? Dan penyembuh pasti Dear Savior, I'm ashamed. sang penyelamat. Aku malu untuk meminta, tapi ada apa itu katanya? Please rescue our healer. Oh, selamatkan penyembuh kami. To lure the bandits. Dia menjadi apa ya, kayak umpan gitu As payment, untuk menyelamatkan penduduk desa yang lain. give you this cursed thing. Aku akan memberikan kamu All our cincin terkutuk ini, but it must be of some worth. tapi pasti ada kegunaannya All gitu. right. I'll Itu find. kotaknya juga kubusnya kayak ada cube yang di Transformer anjir. Film-film Transformer kan ya. Nah, ini lokasi. Oh, lokasi tujuan kita cuy. Kita ditandainnya sama arrow head ya. Jadi kepala panah. Arrow pointer lah, penunjuk arah panah ya. Terus kita bisa targetin kemana, dan kita exploringnya itu nggak otomatis klik main quest, klik misi utama di bar main quest atau di kolom misi utama terus jalan sendiri gitu. Karakternya nggak gitu cuy.
Ini cuman bisa kita kasih target di peta dunia, letak yang kita mau pergi kemana, terus kita pergi sendiri cuy. Dan kita bisa naik mount juga ya, kayak tunggangan. Udah sama aja kayak di Black Desert Online juga bisa naik kuda. Naik ya. Apakah kita mau pergi ke Land of Gods? Apa para dewa ya? Dataran para dewa. Ada banyak sih suku-suku kayak gini ya, bukan kalau ini kan Greyman, mereka suku Greyman yang tidak pernah takut untuk bertarung. Terus ada lagi suku Viking ya di utara, itu juga terkenal seorang pemberani ya, nggak pernah takut sama pertarungan. Terus ada lagi suku Sparta, cuy, di Yunani, daerah Yunani sana gitu ya, Yunani dan Persia di antara keduanya. Ada daerah Sparta gitu ya, itu terkenal sama para pejuang Sparta yang tidak pernah takut apapun. Jadi memang ada banyak sih suku-suku yang tidak takut apapun cuy. Oh, ini kumpulan banditnya. Kita bisa sneak attack ya, sneaking cuy, bisa sneaky. Ternyata ini goblin kah? Kayak goblin cuy. Kayak bukan manusia ya. Kayak goblin coy. Oh, itu kumpul, mereka kumpul, nggak bisa nih sneaking. Wah. Sip. Nah, ini Hubert the Healer, sang penyembuh ya. Mighty Solomon, you have sent your apostle to me. No, your friend sent me. You're the healer? By Solomon's light, I knew they would never forsake me. Oh, how blessed I am for such friendship. Do you know who torched your house? You're damn right I do. Those scrotum-sucking blasphemers! Oh, Light's mercy, my apologies. The Lord's fury just flows through me. But Goldleaf thugs came to steal my stone. Oh, how did they... he warned this would happen. Slow down. Oh, dia yang menginginkan ini semua terjadi katanya. He warned me. Seorang pria dengan pakaian pedagang. Dia memperingatkanku bahwa ada pencuri yang akan berusaha mencuri batu itu katanya. Ayo datang ke sini katanya. Aku ingin kamu bertemu dengannya. Apakah ini adalah pria seperti nabi katanya? Aku tidak bisa memberitahumu. Dia hanya berkata, kamu harus melihat sendiri dia seperti apa. Apakah itu berarti sesuatu untukmu katanya? Ya, seperti pedagang yang aku tahu katanya. Aku senang aku menunjukkan arah ke aku menunjukkan arah atau membimbing orang yang tepat katanya. Kau bisa beritahukan aku lebih banyak tentang batu ini? Maksudmu batu yang terkutuk katanya. Ada seorang anak laki-laki bernama William datang kepadaku, memohon kepadaku. Ada ayahnya yang sakit gitu ya. Ketika aku datang ke rumahnya, aku benar-benar terpukau melihat ada batu yang sangat glowing ya, sangat bersinar di sampingnya. Alas, the branch master of the gold leaves was after that very same stone. Solomon must be punishing me for my greed. King of Solomon ya. Raja Solomon atau Nabi Sulaiman cuy. Kalau di Islam itu terkenalnya sebagai Nabi Sulaiman. Sulaiman alaihi salam.
Well, you're on your own from here. Nah, jadi kamu sendiri mulai dari sini. Ini perintah yang aku terima katanya. Take care of yourself. Lalu jaga dirimu baik-baik. Jadi dia nggak akan bisa antarin kita lebih jauh ya. Oke. I heard there's gold on the Greymane's head. Gold leaf. Oh, gold leaf. Kayak Then let's go hunt. yang kita kalahin tadi bukan sih? Bukan ya. Kayak perkumpulan ini ya cuy, kayak perkumpulan. Oh, ini goblin. The Greymane. Kamu. Oh, Greymane katanya. Not here to fight. Bukan di sini untuk bertarung. The fuck asked. Siapa yang bertanya katanya. We were setting off to find you anyway. Kami juga sudah mengatur untuk Branch bertemu Masters denganmu put a lagi pula. generous bounty on your head. Branch Master, oh menaruh ini cuy, menaruh uang ya untuk kepala kita katanya. Cheeky cunt. Anjir, kita malah Kill him. di ini, cok. Kita malah dikeroyok. Nah, tuh sistem pertarungannya begitu ya. Jadi kita ada parry. Ini mirip juga The Witcher 3 Wild Hunt, cuy. Gameplay battle-nya ya, sistem battle-nya, sistem pertarungannya. Ada parry, kita nangkis gitu ya. Ada waktunya kita counter attack, serangan balik. Terus ada juga kita ya, jadi nggak cuma sekedar serang skill combo gitu ya. Tapi ada saat dimana kita harus parry attack, parry enemy attack ya. Jadi menangkis serangan musuh. Tuh, ini ya lebih bagus yang punya musuh anjir ininya. Apa shieldnya ya, tamengnya. Bentuknya tuh. Terus kayaknya ada plat besinya cuy. Jadi nggak murni kayu doang tuh, tapi ada campuran besi platnya. KO semua langsung cuy. Bersih rata. Mercy, ampuni katanya, ampuni, tolonglah. Orang-orang ini tidak punya rasa untuk ramah tamah gitu ya. Agresi mereka datang ketika dunia memang sedang kacau. Aku akan mengatakan hal yang lain, bukan itu gitu. Sakatu anjir. Sakatu tuh di BDO Black Desert Online itu owner of shop. Gacha ya, gacha owner of shop. Jadi pemilik dari toko gacha untuk gacha weapon ya, senjata, gacha-gacha yang lain juga. Kita bayar pakai apa? Kristal hitam tuh cuy. Gua lupa. Splithorn is a blight upon our guild. We suffer as Hernan suffers. Kami juga menderita sama seperti Hernan menderita. Hernan itu kota ini ya. Kota ini tuh sebenarnya lagi menderita gitu kan. I want you to challenge our branch master. Aku ingin kamu untuk menantang branch master kami, yaitu Rakas. Itu adalah ketentuan dari Goblin untuk duel. I know Splithorn well.
Aku tahu betul tentang insufferable tanduk arrogance. terbelah. If Dia benar-benar arogan, katanya. his Kau pride harus menantangnya di depan publik. to refuse. Kebanggaan dia akan jatuh dan dia tidak akan menolak. Kalau dia tidak akan menolak ya, karena takut kebanggaannya jatuh gitu. And the weight of our coin, of course. I know you're in search of your comrades. Aku tahu kamu dalam pencarian Much to aid you teman-temanmu, in that endeavor. Take tapi your kamu time juga tidak banyak bisa melakukan apapun di saat and think it sekarang. over. Ambil If it waktumu dan sweetens the deal, pikirkan know tentang that itu. Splithorn is a thorn in Hernan's side. Oke. I imagine the lords Jadi would kalau be kita overjoyed jadi to see a branch masternya dari kota Hernan, itu akan Restructuring lebih our bagus guild? untuk kita gitu. A cuy. merchant through and through. Establish in here. Jadi apa sih, beradaptasi di kota ini dan membuat rumah untuk para komrad kita ya, untuk para kerabat kita, para teman-teman kita. Wih, oh bisa ngambil gitu aja anjir. Ini bener nih, kayak itu berarti kayak KOD cuy, Kingdom of Deliverance 1 sama Kingdom of Deliverance 2. KOD pertama sama KOD 2 ya. Ada bisa kita nyolong pedang atau ngambil equipment dari manapun. Nah ini ada bandit ya, ada bandit camp. Seems like so. Bandit sama pasukannya juga sama-sama goblin anjir. Di sini memang kayaknya wilayah rasnya goblin ya. Hampir nggak ketemu sama manusia lain, cuman yang tadi pertama nganter aja, yang healer, yang jadi custody ya, dia yang jadi tawanan. Sistem battle-nya sih satisfying banget cuy, memuaskan banget ya. Sistem battle-nya mirip kayak BDO bener, Black Desert Online, atau kayak Elden Ring, kayak Elder Scroll series juga, Elder Scroll 4 Oblivion, Elder Scroll 5 Skyrim. Ada mirip-miripnya sama The Witcher 3 juga, The Witcher 3, Wild Hunt. Ya, overall sih keren lah ya. Emang rata-rata game-game sekarang udah pada pakai Unreal Engine 5, Unreal Engine 5 ya. Mereka, atau kadang walaupun mereka punya gaming graphic engine sendiri, tapi mereka tetap masih menggunakan collab gitu. Jadi kolaborasi sama Unreal Engine 5 juga. Jadi lebih bagus lagi, jadinya lebih smooth lagi gitu. Coy. Asik sih ini buat nebas-nebasnya kalau kalian lagi punya unek-unek di kampus ya, buat yang lagi studi perkuliahan, terus ada yang udah gawe kerjaan, misalkan lagi butek ya, lagi punya apa sih, punya masalah atau punya urusan gitu, case ya di kerjaan ya, ini bisa buat pelarian lah cuy. Enak ya, kalian bisa ngeluarin beban pikiran kalian di game ini cuy. Anjir, ini bener-bener nggak seimbang sih cuy. Ada berapa tuh, udah banyak yang meninggoy juga, udah banyak. Cuman memang, kita juga bisa main pedang sambil nendang dua kaki ya di ngambang gitu. Ini wah mampus anjir, banyak pada mati semua satu-satu coy ya. Bersih juga akhirnya, agak ada apa-apanya. Is this the guild headquarters? Oh, apakah ini adalah base camp ya? Jadi base campnya dari serikat, base campnya dari guild I cuy. challenge Branch Master Splithorn to a Rakash. You?
challenge me. Kau menantangku, katanya. Siapa kamu untuk datang ke tempatku dan melawanku? Kau hanyalah tikus yang harus dibunuh dengan mulutmu itu, katanya. Aku akan dengan senang hati mengambil kesempatan ini. Oh, cir. Kuat, coy. Ternyata bogel-bogel juga. Cebol-cebol juga kuat, anjir. Widih. Ini lincah bener. Dan dia pakainya two-handed sword ya. Pedang tangan 2, coy. Kita malah pakainya pedang tangan 1. Malah kawatameng. Anjay, dia jalannya. Wah. Widih. Wah, bisa dihancurin ya, cuy. Di environment sekitar, barang-barang di sekitar juga arsitekturnya ada yang bisa dihancurin, cuy ya. Barang-barangnya gitu tuh bisa dihancurin. Keren sih. Game ini gue nunggu banget asli. Mudah-mudahan sih bisa dirilisnya bukan cuma di PC ya, tapi ada versi mobile-nya juga, versi smartphone-nya juga. Tapi ya walaupun nanti rilisnya di PC ya nggak apa-apa, nanti gue mainin gitu. Anjir, mati lu. Ada bangke. Aduh. Widih. Anjir, dia ini banget ya, lincah banget cuy. Oh. Kayak memang dia punya skill, sebenarnya punya skill, coy. Wah. Dia mau ngeluarin skill, tapi sama kita ditendang. Wih, anjir, bisa whirlwind gitu, whirlwind strike ya. Jadi serangan angin berputar gitu, cuy, pakai pedang. Dia nggak bisa dikasih jarak, coy. Kalau dikasih jarak, dia terus spamming skill ya. Spam skill terus-terusan, coy. Anjir. Dah. Dia udah berdarah-darah. Kita juga, coy. Tapi kita yang menang. Trot. Iya. Mati lu. Oh, malah dibunuh sih sama yang lain, cuy. Jadi memang pada benci, cuy, sama dia sebenarnya. Jadi tikus god ini sekarang mengambil kekuasaan. Era kegelapan telah berakhir, katanya. Cabang kota kita, cabang serikat kota kita telah. Loh. This I vow as Branch Master Shakatu. Oh, si Shakatu, coy. Shakatu. I hope he keeps his end of the deal. Shakatu. Ya, pada sukanya memang sama Shakatu ya. Para goblinnya juga. Jadi nggak ada yang suka sama Splithorn. Oke, kayaknya segitu aja dulu ya gameplay dari Crimson Desert gua. Sampai next time ya, kita ketemu lagi. Dan gua undur diri sampai bertemu di next review gameplay. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis. Kalian nggak perlu ngeluarin duit sama sekali, nggak perlu bayar apapun juga. Jadi biar gue juga semakin semangat untuk terus bikin review-review setiap game lain atau game ini juga nanti ya kalau udah fully release. Semoga rezeki kalian dan keluarga selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Valhead undur diri dan semoga kalian beserta keluarga juga penuh kebahagiaan ya, cuy ya, hidup dalam penuh kebahagiaan. Gua undur diri dan sampai jumpa di next episode. Bye bye.